Jadi untuk rumah makan, ini sedikit berbeda dengan aplikasi toko roti ataupun aplikasi dagang dan lain-lain. Dimana di sini untuk rumah makan, ini hanya dihitung berdasarkan penjualan dan kemudian penggunaan bahan baku. Jadi tidak ada koneksi langsung selain hanya penjualan dan penggunaan bahan baku. Berbeda dengan yang menggunakan resep, di mana ada hubungan antara penjualan menu dengan resep yang digunakan. Ini sangat cocok digunakan untuk yang memang menunya cukup banyak dan secara komposisi resepnya sangat bervariasi. Sebagai contoh di sini saya menggunakan yang warung Padang ya. Jadi di sini bisa dilihat dari bahan bakunya. Di sini kategori bahan bakunya ya daging, jeroan, ikan dan lain-lain. Dan di sini bisa dilihat, bisa diisikan juga di sini sesuai bahan baku yang akan dibeli. Kemudian hanya perlu diperhatikan di sini ada unit pembelian dan unit penggunaan. Ini hanya sebagai gambaran, jadi perhatikan bahwa daging misalnya pembeliannya ada dalam kilogram, tapi penggunaannya misalnya bisa dalam potong. Jadi misalnya 1 kilogram daging itu sama dengan 9 potong. Ya ini contoh ya. Jadi realnya mungkin tidak seperti ini, atau bisa juga tetap sama gram juga. Ya, hanya kadang-kadang kan penjualan udah pasti potong tuh kalau jual ayam, paha, dada dan lain-lain, hanya tinggal dikonversikan. Sebagai contoh ini yang paling mudah kilogram ya adalah sama dengan 1000 gram. Kemudian ikan gurame misalnya 1 kilogram sama dengan 2 buah gitu. Nah, hanya kan kadang kalau 1 kilogram ada 3 buah, 1 kilogram ada 1 buah, gimana caranya? Ya ini mungkin akan dibuat jadi kilogram saja atau gram saja. Atau dibuat bahan baku di bawahnya, misalnya ikan gurame 2 kilogram di sini. Di sini buahnya adalah 3 buah gitu. Jadi bisa dibuat seperti itu. Seperti ini telur. 1 kilogram sama 14 butir. Kalau 15 butir gimana? Kalau 13 butir gimana? Bisa juga dibuat di bawahnya telur ayam 2, telur ayam 3 dengan jumlah butir yang berbeda. Oke, kemudian dari sisi daftar menu produksi. Nah, ini adalah menu-menu. Ini kebetulan menu rumah makan Padang ya. Jadi bisa dibuat kategori produknya bermacam-macam. Di sini kategori produknya mengikuti nama kategori di sini. Ya. Di sini diisikan nama pendapatannya. Hanya di-set saja dan tidak perlu harus terlalu strict bahwa ini harus masuk pendapatan, karena seluruh kategori ini akan dihitung secara otomatis. Hanya masalah penempatan saja. Ya, penempatan di laporan keuangan itu nanti tidak akan terlalu. Jadi maksudnya ditempatkan di makanan, makanan jadi, minuman jadi atau kategori yang lain, ini hanya semata-mata kategori. Demikian juga dengan HPP-nya. Kalau ingin dilihat per produk, itu bisa melihat di penjualan bulanan. Nah, ini sudah ada per masing-masingnya. Ya, jadi tidak perlu terlalu strict terhadap penggolongan menu produksi ini. Dan di sini ada menu jadi juga. Jadi artinya, misalnya rumah makan ada yang diproduksi dimasak sendiri dan ada juga yang tidak diproduksi atau dimasak sendiri. Contoh paling mudah adalah minuman. Teh botol, Coca-Cola, Fanta itu kan ngambil dari yang lain, tidak membuat teh botol sendiri kecuali misalnya es teh gitu, memang dibuat sendiri. Bisa dilihat di sini, ini kan ada es teh, es jeruk, es campur ya. Jadi dibedakan antara menu hasil produksi dengan menu jual jadi. Ya. Yang perlu dimasukkan nanti hanya harganya. Jadi di sini ada daftar harga, silakan di set sesuai, ini bisa sampai 10 harga ya. Jadi nanti bisa dipilih misalnya sate Padang kalau hari biasa harga 35.000, hari weekend 40.000, atau harga GoFood misalnya golongan 3, harga GoFood itu harganya mungkin naik 15%, bisa jadi 45.000 dan lain-lain. Jadi bisa di set 3 harga atau bahkan sampai 10 harga. Demikian juga untuk menu jadi ya. Jadi ini memang disiapkan untuk rumah makan yang menerima dine-in dan juga menerima pesan antar. Sebagai contoh, di sini juga di bagian pesan antar, ini ada nama aplikasi atau
kurir yang seperti GoFood, GrabFood, ataupun penjualan Instagram yang tentunya pesan antar yang mungkin populer saat ini ya. Jadi nanti bisa dijadikan bahan analisa apakah sudah lebih efektif jualan hanya online atau tetap menyediakan tempat untuk makan di tempat atau dine-in. Dan untuk menu ini nanti masuk ke penjualan. Nah, penjualan ini tidak berhubungan dengan bahan baku tadi. Ini lebih berhubungan dengan penjualan saja. Ya, kalau ingin ada hubungan dengan menggunakan resep, itu gunakan yang versi dengan resep. Hanya saja dibatasi kalau yang versi dengan resep itu maksimum produknya 100. Sedangkan kalau ini rumah makan, ini disediakan hingga 300 menu. Ya. Karena memang rumah makan ya otomatis kalau pakai resep sepertinya tidak terlalu efektif ya. Jadi dibutuhkan menu yang cukup banyak. Oke, kemudian tadi masuk ke penjualan. Jadi setelah di-set semua masuk ke penjualan. Nah, di sini sebagai contoh nanti file ini juga akan didapatkan. Ini ada rekap 1 hari. Jadi tidak harus diisinya per pelanggan. Tidak harus. Ya, jadi kalau misalnya sudah ada software atau aplikasi kasir, biasanya suka ada rekapan tuh penjualan. Nasi putih berapa, ayam berapa. Nah, itu tinggal diisikan di sini. Ya, jadi tinggal dicek setiap hari penjualan totalnya berapa. Dan seperti dilihat di sini jumlahnya kan ini jumlahnya ada 40, ada 20, ada 50. Ya, ini rekap harian. Atau bisa juga isinya rekap 3 harian. Hanya saja, kalau rekapnya tidak per harian, nanti akan menyulitkan pada saat rekap penjualan harian di sini. Karena ini tidak berdasarkan tadi penyebutan 3 hari atau 1 hari, tapi berdasarkan tanggal yang diisikan di sini. Jadi akan dianggap tanggal 8, padahal ini rekap 3 hari. Ada transaksi ini semua. Tidak masalah karena ini tidak akan mengganggu laporan mingguan misalnya atau laporan bulanan. Jadi ini terserah teman-teman saja mau menggunakannya untuk rekap harian, mingguan atau bulanan. Tapi seperti dilihat di sini, aplikasi ini punya kemampuan untuk melihat rekap mulai dari harian, mingguan, dan bulanan. Oke, kemudian tadi ini nama pelanggan ini tidak usah diisi, langsung aja rekap 1 hari. Di sini menu produksi, dan ini kalau ada pajak diisikan saja di sini PB1. Kemudian di sini produk jadinya. Jadi misalnya teh botol, 50 botol. Kemudian ini PB1 adalah total dari pajak ini semua. Jadi pajaknya misal 10% nih PB1-nya. Pengisiannya untuk yang di atasnya diisikan itu pendapatan makanan dan pendapatan minuman. Dan ini outlet. Jadi misalnya kalau ada lebih dari 1 outlet, tinggal isikan saja outletnya di sini. Nanti akan ada rekapnya sendiri untuk bagian outlet. Penjualan ini produk. Ini yang penjualan harian cabang. Ya, per outlet bisa dilihat di sini nanti. Nah, kemudian kalau penjualannya adalah piutang, jadi kita bisa lihat di sini, ini ada contoh piutang. Piutang untuk satu customer misalnya pesan paket nasi box. Ya, bayarnya di belakang. Nah, ini bisa dilihat di sini cara pengisiannya. Jadi diisikan paket dan kemudian kalau ada pajak diisi pajak dan di sini diisikannya adalah piutang. Pendapatannya adalah pendapatan makanan dan di sini diisinya utang pajak. Ya, sini isinya utang pajak. Dan misalnya dari outlet 3. Ya, kalau ada pesan antar bisa dilihat di sini bisa diisi GoFood, GrabFood atau apapun di sini ya. Jadi pada dasarnya data yang dimasukkan ini akan sangat berguna kalau untuk menganalisa pertumbuhan dari rumah makannya. Oke, di sini bisa dilihat nanti di invoice 2 ya, piutang usaha, kemudian di sini diisikan tanggal jatuh tempo untuk reminder 18 Januari. Jadi kalau kita lihat ke invoice cetak invoice 02, ini sudah muncul paket nasi box total 9,9 jatuh tempo tanggal 18 Januari. Dan untuk pembayarannya, ini pembayarannya bisa dilihat di sini. Jadi untuk pembayaran tidak harus diketik satu-satu atau diulang lagi, karena hanya cukup totalnya berapa di sini 9,9 juta. Jadi di sini akan
tinggal ditulis di sini 9,9 juta, di sini bank 1 dan di sini piutang usaha. Jadi berlawanan di sini ya. Dan piutang itu juga bisa dilihat karena di sini ada listnya, dan listnya di sini dibagi piutang pelanggan. Ini bisa dilihat semua pelanggannya, ataupun yang hanya punya piutang saja. Demikian juga ada pembagian terhadap invoice-nya. Jadi berdasarkan invoice atau berdasarkan pelanggan, karena mungkin satu pelanggan punya beberapa invoice atau beberapa kali transaksi piutang. Ya, itu untuk penjualannya. Kemudian kalau dari sisi tadi kan penjualan tidak berhubungan langsung dengan penggunaan. Nah, penggunanya itu diisi di sini, penggunaan bahan baku. Jadi setiap hari itu harus dicatat penggunaannya kalau memang ingin dimonitor harian. Misalnya daging ayam digunakan berapa potong. Nah, di sini unitnya ada sebagai referensi muncul karena ini unit penggunaan. Hati berapa potong, limpa berapa potong, demikian seterusnya. Bisa diisi per hari, bisa juga, dan ini rekap harian sebaiknya. Jadi bukan per satu customer tidak, tapi rekap harian total. Angka ini nanti akan berguna pada saat ada perbandingan. Jadi, nah di sini ada penjualan HPP dan bahan baku. Di sini akan dibandingkan secara per hari. Kalau memang ada kebutuhan untuk menganalisa harian. Misalnya jual sekian, HPP-nya sekian, oke, masih ada keuntungan. Dan ini bisa dipilih ya. Dari outlet 1, di sini hanya menampilkan 4 outlet. Dan ini bisa dicetak. Dan bisa dipilih membandingkan outlet-outletnya. Ya, jadi kalau ingin detail, ya diisinya adalah penjualan rekap harian. Dan penggunaan bahan baku harian. Tapi kalau bisa juga per minggu. Ya, kalau per minggu ya nanti dia akan muncul di sini ya setiap hari Senin atau hari Minggu. Nanti terserah tanggal pencatatannya. Hanya saja nanti bisa dilihat di sini. Ini adalah lebih ke percabang. Ini adalah lebih ke sesuai produk yang dijualnya. Oke ya, kalau untuk penjualan dan penggunaan untuk rumah makan saya kira jelas ya.